Salam sejahtera bagi kita. Nah, di sini saya akan mereview eh, cara-cara metode sebuah penelitian. Di mana di sini saya akan mereview judulnya, yaitu perancangan penginputan data barang masuk dan data barang keluar dengan aplikasi Visual Studio 2010. Bidang yang diteliti yaitu penginputan data barang, dan kemudian metode penelitian itu merancang sebuah program Visual Studio. Sebelumnya, nama saya Sepianto Hulu, NPM saya 191102, kelas TIM 1902. Di sini adanya abstrak, di mana dalam abstrak ini pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah perusahaan dalam pendataan barang yang dikirim dari perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan sebagai penyediaan barang. Barang yang masuk dalam jumlah yang banyak dan dalam bentuk ukuran yang berbeda, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pendataan barang yang membuat barang menumpuk di perusahaan. Bukan hanya itu saja, pengiriman barang kepada perusahaan yang bekerja sama sebagai penerima barang juga dapat terjadi kesalahan karena barang yang diminta kurang. Jadi, dengan adanya aplikasi ini akan menjamin beberapa barang yang masuk dan beberapa barang keluar dapat dicatat dan dapat diatasi dengan adanya aplikasi Visual Studio. Jadi kata kuncinya di sini yaitu pembuatan aplikasi monitoring Visual Studio. Jadi di sini adanya mengidentifikasi masalah. Jadi dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut, yaitu sulitnya mengontrol barang masuk dan keluar bagi perusahaan skala kecil dan menengah. Kemudian sering terjadi kesalahan dalam pengontrol barang masuk dan barang keluar yang dilakukan oleh karyawan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Lambatnya proses dalam mengontrol produk yang dilakukan secara manual. Jadi upaya pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahasnya itu dalam pembuatan aplikasi memonitori barang masuk dan barang keluar dengan Visual Studio. Tidak seluruh kegiatan perusahaan yang terdapat di dalamnya. Nah, adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu studi literatur dengan mempelajari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan pemrograman aplikasi di perpustakaan dan internet untuk mendapatkan bahan teoritis untuk membangun aplikasi yang dinamis, efektif, dan efisien. Kemudian, analisis masalah dengan melakukan analisis terhadap aplikasi-aplikasi Visual Studio yang telah berkembang pada saat ini, sehingga dapat diimplementasikan. Kemudian, perancangan aplikasi dilakukan dengan cara mendefinisikan kebutuhan pengguna, lalu dilakukan perancangan aplikasi. Perancangan ini berkaitan dengan arsitektur aplikasi, layanan-layanan yang tersedia, dan bagaimana aplikasi digunakan dari sisi pengguna. Implementasi yaitu dengan membangun aplikasi sesuai dengan rancangan yang telah dimodelkan. Kemudian pengujian dilakukan terhadap aplikasi yang telah dibangun. Hal ini untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah dapat dioperasi dengan baik ataupun masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Nah, metode selanjutnya itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah observasi. Jadi arti dari sebuah observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
Jadi di sini dalam masalah ini mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan judul laporan sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat. Kemudian wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Kemudian studi pustaka, mengumpulan data dan menggunakan atau mengumpulkan sumber-sumber tertulis dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran secara teoritis. Nah, di sini adanya gambar tentang eh, apa struktur data yang perlu dipersiapkan dalam pengujian dalam melakukan metode pembuatan sebuah aplikasi. Dan di sini adanya metode pengembangan perangkat lunak, yaitu metodologi yang digunakan untuk membangun sistem adalah model waterfall. Model ini merupakan sebuah pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak yang sistematik dengan beberapa tahap, yaitu sistem engineering, analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Untuk lebih jelasnya, tahap-tahap dari program waterfall dapat dilihat pada gambar tersebut. Jadi ada pun beberapa hal yang dibutuhkan oleh penulis dalam pembangunan perangkat lunak, yaitu Visual Basic. Dan Visual Basic ini seringkali sebagai VB merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment atau disebut dengan ID. Jadi kemudian hasil dan pembahasan sistem. Nah, di sini pembahasan adalah tahap awal dalam membangun suatu aplikasi atau perangkat lunak. Dalam membangun suatu aplikasi memerlukan persiapan dan perencanaan yang bagus. Nah, demikian saja penjelasan saya tentang metode penelitian tentang pembuatan aplikasi Visual Studio 2010 dalam menangani masalah tentang pendataan barang masuk dan barang keluar.